Malam itu, dalam gelap dan dingin yang menusuk, terdengar suara langkah kaki mengetuk gerbang takdir, membawa sebuah tawaran yang aneh, absurd, dan tak pernah ia bayangkan, merawat seorang wanita asing yang sakit-sakitan dengan bayaran yang tak masuk akal. Ternyata ada maksud yang sangat tidak masuk akal dari bayaran tersebut. Bule tersebut tidak hanya memperkerjakannya dalam hal merawat, akan tetapi harus juga menuruti segala kemauan bule tersebut melakukan perbuatan terlarang. Setiap malam ia selalu meminta kepada pria tua itu. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Jono bangun lebih awal dari matahari. Usianya yang sudah senja, sekitar 70 tahun, tidak menghalanginya untuk memulai hari. Ia menarik selimut dari tubuhnya yang kurus, kemudian merapikan tikar kecil yang menjadi tempat tidurnya di ruang tamu rumah reotnya. Di luar, suara ayam berkokok bersaing dengan suara burung yang sudah mulai berkicau. Pak Jono menghela napas panjang. Alah, hidup memang begini, ya, gumamnya pelan, mengusap wajahnya yang sudah banyak dihiasi keriput. Ia kemudian melangkah menuju sumur kecil di halaman untuk mengambil air dan memulai aktivitas harian. Pak Jono adalah seorang pria tua yang sudah tidak memiliki banyak hal. Dulu, ia bekerja sebagai buruh tani di ladang milik orang kaya. Namun, setelah usia tidak lagi mendukung, pekerjaannya berhenti, dan kehidupannya perlahan menjadi semakin sulit. Anak-anaknya, yang sudah berkeluarga, tinggal jauh di kota besar. Mereka jarang datang menjenguk, meskipun sesekali mengirimkan uang lewat transfer. Namun, uang itu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya yang sederhana. Suatu pagi, saat Pak Jono sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, seorang tetangga bernama Pak Budi datang menghampiri. Pak Jono, kabar baik nih. Ada lowongan kerja di rumah orang bule itu, di dekat desa kita. Kalau mau, coba saja. Katanya bayarannya cukup lumayan, ujar Pak Budi, sambil mengipas-ngipas topi petani yang dia pakai. Pak Jono mengerutkan kening. Orang bule? Pekerjaan apa, Pak Budi? Pak Budi mengangguk serius. Mereka butuh perawat untuk wanita bule yang sakit-sakitan. Kalau kamu cocok, katanya bisa dapat bayaran $40 per hari. Lumayan, kan? $40. Pak Jono tercengang. Itu banyak sekali, Pak Budi. Tapi, saya ini tua, belum tentu saya bisa merawat orang sakit. Pak Budi tertawa. Ya, nggak ada salahnya coba, kan? Mereka butuh seseorang yang bisa bantu. Kalau bisa berbahasa Inggris, lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak masalah. Yang penting bisa merawat. Pak Jono berpikir sejenak. Ia merasa ragu. Tetapi, kebutuhan hidupnya semakin mendesak. Setiap hari ia harus memikirkan bagaimana cara membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau saya coba, bagaimana, ya, pikir Pak Jono. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, Pak Jono memutuskan untuk pergi ke rumah bule itu. Sesuai arahan Pak Budi, ia berjalan kaki menuju rumah mewah yang terletak di pinggir desa. Rumah itu tampak besar, dengan taman yang rapi dan pagar tinggi yang mengelilinginya. Pak Jono sedikit gugup, tetapi ia sudah memutuskan untuk mencoba. Saat tiba di depan pintu gerbang, ia disambut oleh seorang wanita bule muda yang tampak cantik meski sedikit pucat. Wanita itu mengenakan gaun rumah berwarna lembut dan terlihat sedikit lemah.
Dia tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. "Hello, are you Mr. Jono?" tanya wanita itu dengan suara lembut, meskipun aksennya sedikit berbeda. Pak Jono terkejut mendengar bahasa Inggris yang lembut itu. "Ah, iya, saya Pak Jono. Saya datang karena mendengar ada pekerjaan untuk merawat Anda," jawabnya sedikit gugup. Wanita itu mengangguk. "I'm Clara. Ines someone to help me. My condition, it's not good. If I've been sick for a long time. You will help me with daily needs." Pak Jono mengangguk meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh Clara. Ia hanya tahu bahwa ia harus membantu wanita itu. Clara melanjutkan, "I'm from Europe but I can go back to my family. I need care, someone to help me with medicine, food, just someone to talk to." Pak Jono merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Clara. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami semua kata-kata Clara, dia merasa ada sesuatu yang baik dalam tawaran ini. "Saya bisa bantu, meski saya nggak tahu banyak tentang obat-obatan, tapi saya bisa masak dan bantu sehari-hari," jawab Pak Jono dengan suara lembut. Clara tersenyum dan melambaikan tangannya. "It's okay. I'm sure you do fine. The payment will be $40 a day. If you agree, you can start today." Pak Jono terkejut mendengar tawaran itu. $40 adalah jumlah yang sangat besar bagi orang seperti dia. Itu lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya selama sebulan. "Baiklah, saya terima," jawabnya dengan penuh semangat. "Tapi saya harap saya bisa membantu Anda dengan baik." Clara mengangguk dengan senyum tipis. "Thank you, Mr. Jono. I need help. Please, take care of me." Pak Jono merasa canggung, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. "Saya akan bantu sebisanya, Clara." Setelah kesepakatan tercapai, Pak Jono mulai bekerja merawat Clara. Setiap hari, ia membersihkan rumah, memasak, dan memastikan Clara makan obat. Meski pekerjaan ini baru baginya, ia berusaha sebaik mungkin. Clara, yang sebelumnya tampak cuek dan sering merasa kesal karena sakitnya, mulai membuka sedikit hatinya. Meskipun Pak Jono merasa canggung dengan perbedaan budaya, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan memberi dirinya sedikit harapan. Pada hari-hari pertama, Clara sering merasa kesal dengan kondisinya. Tubuhnya yang lemah dan sakit membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Terkadang, ia bersikap kasar kepada Pak Jono karena merasa frustrasi. "Why do you always have to do this for me? I'm not a child." Clara terkadang mengeluh. Pak Jono hanya tersenyum, mencoba tidak terlalu mempermasalahkan keluhannya. "Saya hanya ingin membantu, Clara. Ini pekerjaan saya." Namun, meskipun Clara kadang marah-marah, Pak Jono tidak merasa terganggu. Ia tahu bahwa di balik semua itu, Clara membutuhkan seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Pada malam hari, setelah Clara tidur, Pak Jono duduk di luar rumah dan melihat bintang di langit. Ia berpikir tentang hidupnya yang sederhana dan tentang bagaimana nasib membawa dia ke sini, ke rumah wanita bule yang sakit-sakitan ini. "Ya Tuhan, semoga ini menjadi jalan untuk hidup yang lebih baik," bisiknya, memandang bulan yang terang di langit malam. Hari pertama Pak Jono bekerja di rumah Clara dimulai dengan rasa canggung. Clara, yang selama ini tinggal sendirian, tampaknya belum terbiasa dengan kehadiran orang lain yang merawatnya. Tubuhnya yang lemah dan sakit membuat segala aktivitas menjadi sulit baginya, dan suasana rumah yang sepi membuatnya semakin tertekan. Sementara itu,
Pak Jono merasa ragu apakah dia bisa memenuhi harapan Clara, terutama mengingat ia tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang sakit. Pagi itu, setelah sarapan sederhana yang dimasak oleh Pak Jono, nasi dengan sambal dan ikan asin, Clara duduk di kursi roda di ruang tamu. Matanya terlihat lesu, dan meskipun ia mencoba tersenyum, tampak jelas bahwa ia merasa tidak nyaman. "Pak Jono," Clara memanggil, suaranya terdengar lemah. "Bisa tolong ambilkan saya buku di rak itu? Saya rasa saya ingin membaca, tapi saya terlalu lelah untuk berdiri." Pak Jono, yang sedang membersihkan meja makan, segera mengangguk. "Iya, Clara. Sebentar, ya." Ia berjalan menuju rak buku yang terletak di sudut ruangan. Clara memiliki banyak buku, kebanyakan tentang perjalanan dan seni, mungkin karena ia pernah bekerja di bidang seni di Eropa sebelum sakit. Pak Jono memilihkan sebuah buku yang cukup tebal dan membawanya ke Clara. "Ini buku yang kamu maksud?" tanya Pak Jono, menunjukkan buku dengan sampul berwarna biru. Clara mengangguk lemah. "Iya, terima kasih, Pak Jono. Bisa duduk di sini sebentar? Saya ingin berbicara." Pak Jono merasa sedikit bingung, tetapi ia menuruti permintaan Clara dan duduk di kursi di dekatnya. "Tentu, Clara. Ada yang ingin dibicarakan?" Clara menatapnya sejenak, matanya yang biru tampak agak kosong. "Pak Jono, apakah kamu pernah merasa terjebak dalam hidup? Seperti hidupmu berjalan tanpa tujuan?" Pak Jono terkejut mendengar pertanyaan itu. Clara yang selalu terlihat kuat dan penuh semangat saat pertama kali mereka bertemu kini berbicara dengan nada yang penuh keraguan. Pak Jono menggaruk kepala, mencari jawaban yang tepat. Ia sudah lama tidak memikirkan hal seperti itu. Ya, kadang-kadang hidup itu memang keras. Tapi kita tidak bisa berhenti begitu saja, kan? Setiap hari, kita harus mencari cara untuk bertahan, jawab Pak Jono, mencoba memberi penghiburan. Clara menghela napas panjang. "Saya merasa seperti semuanya sudah berakhir untuk saya. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya tidak bisa bekerja lagi, dan saya hanya terkurung di rumah ini. Semua yang saya punya hanyalah kenangan dan rasa sakit." Pak Jono merasa hati kecilnya tergerak mendengar keluhan Clara. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia kehilangan istrinya bertahun-tahun yang lalu, dan sejak itu, hidupnya terasa hampa. Tetapi ia tidak pernah berhenti berusaha untuk bertahan hidup. "Saya mengerti, Clara. Kehilangan memang berat. Tapi, terkadang, kita hanya perlu sedikit waktu untuk menerima dan menemukan kekuatan dalam diri kita," kata Pak Jono dengan lembut. Clara terdiam sejenak, merenung. "Kamu benar. Mungkin saya memang terlalu lama terlarut dalam kesedihan saya sendiri." Pak Jono tersenyum kecil. "Tidak ada yang salah dengan merasa sedih. Itu manusiawi. Tapi, yang penting adalah bagaimana kita bangkit lagi. Pelan-pelan." Hari-hari berikutnya, Clara semakin sulit untuk diajak berkomunikasi. Kondisinya yang tidak kunjung membaik membuatnya semakin murung dan sering menghindari Pak Jono. Setiap kali Pak Jono masuk untuk memeriksa kesehatannya, Clara hanya menjawab dengan suara serak dan acuh tak acuh. Suatu sore, ketika Pak Jono datang untuk memberikan obat-obatan dan makanan, Clara tampak lebih kesal dari biasanya. Ia duduk di kursi roda, menatap jendela dengan tatapan kosong. Begitu Pak Jono mendekat dan meletakkan nampan berisi obat, Clara tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi. "Kenapa kamu selalu datang dengan wajah itu? Seperti kamu tidak ingin berada di sini." Clara meluapkan kekesalannya,
Matanya yang biru tajam menatap Pak Jono. Pak Jono terkejut dengan kemarahan Clara. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Saya hanya mencoba membantu, Clara. Jika ada yang salah, saya minta maaf." Clara menghela napas berat. "Saya hanya merasa muak dengan semuanya. Hidup saya sekarang seperti penjara. Kamu tahu itu?" Pak Jono merasa hatinya sedikit terluka, tetapi ia berusaha tetap sabar. "Saya mengerti kalau kamu merasa terkurung. Tapi saya di sini untuk membantu. Kita akan melewati ini bersama-sama." Clara terdiam, kemudian melirik Pak Jono dengan tatapan yang lebih lembut. "Maaf, Pak Jono. Saya tidak seharusnya berbicara seperti itu. Kamu hanya berusaha membantu." Pak Jono tersenyum, meskipun sedikit kecut. "Tidak apa-apa. Saya tahu ini tidak mudah untukmu." Beberapa hari kemudian, Clara mulai sedikit lebih ramah kepada Pak Jono. Mungkin, setelah beberapa hari berinteraksi, ia mulai menerima kehadirannya, meskipun tidak sepenuhnya. Suatu pagi, saat Pak Jono datang membawa teh hangat dan roti, Clara tampak lebih tenang. "Kamu tahu, Pak Jono," kata Clara sambil menatap cangkir teh di tangannya, "dulu saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Sekarang, saya hanya merasa tidak berguna. Semua yang saya lakukan hanya tidur dan menunggu waktu berlalu." Hari-hari berlalu, dan meskipun Clara masih bergumul dengan rasa sakitnya, ia mulai menunjukkan sedikit perubahan. Tubuhnya yang semula lemah perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski terkadang kesal dengan keterbatasannya, Clara mulai menerima perawatan Pak Jono dengan lebih tulus. Pak Jono, meskipun tidak berpengalaman dalam merawat orang sakit, terus berusaha memberikan yang terbaik. Suatu pagi yang cerah, Clara duduk di kursi roda, menikmati udara segar di luar rumah. Pak Jono sedang menyiram tanaman di kebun depan rumah ketika Clara memanggilnya. "Pak Jono." Suara Clara terdengar lebih lembut dari biasanya. Pak Jono berhenti menyiram tanaman dan berjalan mendekat. "Ada apa, Clara? Kamu merasa tidak enak badan?" Clara menggelengkan kepala, meskipun matanya masih tampak sedikit lelah. "Tidak, saya hanya ingin berbicara denganmu. Kamu tahu, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya merasa nyaman di luar rumah." Pak Jono tersenyum. "Alhamdulillah, kalau kamu merasa lebih baik. Udara pagi memang bisa menenangkan, ya?" Clara mengangguk, namun ada keraguan di matanya. "Saya merasa seperti ada yang hilang dalam hidup saya, Pak Jono. Dulu, saya selalu sibuk bekerja, bertemu dengan banyak orang, berkeliling dunia. Tetapi sekarang, saya hanya terkurung di sini. Semua itu terasa begitu jauh." Pak Jono menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya bisa mengerti. Hidup kita memang sering berubah tanpa kita minta. Tapi, kamu tahu, ada banyak cara untuk menemukan kembali makna hidup, meski dalam keadaan yang sulit." Clara menghela napas. "Saya tidak tahu, Pak Jono. Semua yang saya lakukan sekarang adalah menunggu hari-hari berlalu. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan." Pak Jono duduk di bangku sebelah Clara. "Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal besar dalam hidup kita, Clara. Kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil yang sebenarnya bisa memberi kebahagiaan. Seperti duduk di sini sekarang, menikmati udara pagi, atau bahkan berbicara dengan orang yang kita percayai." Clara menatap Pak Jono, matanya yang penuh keraguan perlahan berubah menjadi lebih lembut. "Kamu benar. Mungkin saya terlalu lama terlarut dalam kesedihan saya sendiri.
Saya tidak pernah menyadari bahwa ada hal-hal sederhana yang bisa membuat saya merasa lebih baik. Pak Jono tersenyum kecil. Itulah yang saya pelajari sepanjang hidup saya. Hidup itu tidak selalu tentang mengejar impian besar. Kadang, kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana. Seperti memberi makan ayam, merawat tanaman, atau duduk bersama seseorang yang bisa mendengarkan kita. Clara terdiam, merenung. Meskipun ia merasa ada yang masih kurang, ada sesuatu dalam kata-kata Pak Jono yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada rasa sakitnya dan kesedihannya sendiri, hingga melupakan bahwa ada cara lain untuk merasa hidup. Sejak hari itu, Clara mulai sedikit lebih terbuka kepada Pak Jono. Setiap pagi, mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Pak Jono mengajaknya untuk berjalan-jalan di sekitar halaman, meskipun Clara hanya bisa menggunakan kursi roda. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, seperti bagaimana tanaman Pak Jono tumbuh subur, atau tentang ayam-ayam yang baru saja bertelur. Clara, yang dulu lebih tertutup, kini mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalunya. Ia menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan perjalanan dan petualangan. Pak Jono, dulu saya bekerja sebagai kurator di museum seni. Saya bepergian ke berbagai negara, bertemu banyak orang. Saya merasa hidup saya penuh warna. Tapi setelah kecelakaan itu, semuanya berubah, kata Clara suatu sore, setelah mereka selesai berjalan-jalan di sekitar kebun. Pak Jono mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti semua tentang dunia seni yang diceritakan Clara. Namun, ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Clara mengandung rasa kesedihan yang dalam. Saya kehilangan banyak hal, Pak Jono. Keluarga saya, pekerjaan saya, kebebasan saya, Clara melanjutkan dengan suara pelan. Pak Jono merasa hatinya tergerak. Saya juga pernah kehilangan Clara. Kehilangan istri saya beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, hidup saya menjadi sepi. Tapi saya belajar untuk bertahan. Hidup terus berjalan, dan kita harus terus mencari alasan untuk bangkit. Clara menatapnya. Mata birunya yang biasanya penuh kekosongan kini terlihat lebih hidup. Mungkin saya sudah terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Mungkin saya perlu belajar untuk berdamai dengan masa lalu saya. Pak Jono mengangguk. Betul, Clara. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi kita bisa memilih untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Kamu masih punya banyak waktu untuk menemukan kebahagiaan, meski dalam cara yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Clara semakin banyak menghabiskan waktu bersama Pak Jono, tidak hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk melakukan hal-hal kecil yang dulu sering ia anggap remeh. Suatu pagi, Clara bahkan meminta Pak Jono untuk mengajarinya memasak. Saya ingin belajar memasak nasi goreng, kata Clara dengan senyum kecil. Dulu, saya sering memasak untuk teman-teman saya di Eropa. Mungkin ini bisa menjadi cara untuk merasa lebih baik. Pak Jono tertawa mendengar permintaan itu. Nasi goreng? Itu masakan yang mudah. Tapi, kamu harus sabar, ya. Masakan Indonesia tidak seperti masakan Eropa. Clara mengangguk dengan semangat. Saya siap, Pak Jono. Ayo, ajari saya. Pak Jono mengajari Clara cara memasak nasi goreng dengan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur. Mereka tertawa bersama saat Clara membuat beberapa kesalahan kecil, seperti terlalu banyak menambahkan kecap atau salah memilih bumbu. Namun, meskipun masakannya tidak sempurna, Clara merasa sangat bahagia. Ia merasa kembali hidup, merasa terhubung dengan dunia di sekitarnya. Pak Jono,
yang selama ini hanya merawat dan membantu, kini merasa seperti teman sejati bagi Clara. "Pak Jono, terima kasih," kata Clara sambil menikmati nasi goreng yang mereka buat bersama. "Saya merasa seperti diri saya yang dulu. Saya merasa lebih baik sekarang." Pak Jono tersenyum. "Saya senang kamu merasa lebih baik, Clara. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan bersama." Meskipun hari-hari mereka penuh dengan tantangan, baik Clara maupun Pak Jono mulai merasa bahwa hidup mereka tidak lagi kosong. Clara yang dulunya merasa terkurung oleh rasa sakitnya, kini mulai membuka hatinya untuk hidup yang lebih penuh. Pak Jono, yang sudah lama merasa sepi, juga merasa kembali menemukan makna dalam hidupnya melalui perawatan dan persahabatan dengan Clara. Keduanya mulai belajar satu sama lain, saling memberikan dukungan dan pelajaran hidup yang berharga. Pak Jono mengajarkan Clara untuk menghargai hal-hal sederhana, sementara Clara mengajarkan Pak Jono untuk tidak takut menghadapi masa lalu dan membuka hati untuk kebahagiaan baru. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Clara duduk di kursi roda, menatap taman depan yang kini mulai tampak lebih hidup dengan tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Pak Jono, seperti biasa, sedang menyirami tanaman di kebun. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Clara hari itu. Senyumnya terlihat lebih tulus, lebih cerah, dan matanya tidak lagi terlihat kosong seperti dulu. Clara memanggil Pak Jono yang sedang sibuk bekerja. "Pak Jono, hari ini kamu terlihat lebih muda, ya?" Pak Jono menoleh dan tertawa kecil. "Muda? Saya sudah tua, Clara. Tapi, mungkin karena sering senyum, jadi kelihatan lebih segar." Clara tertawa pelan, kemudian diam sejenak, memikirkan sesuatu. "Pak Jono, saya merasa lebih baik sekarang. Sungguh, saya mulai bisa merasakan perbedaan. Rasa sakit itu tidak lagi dominan dalam hidup saya." Pak Jono berhenti menyiram tanaman dan mendekat ke Clara. "Saya senang mendengarnya, Clara. Itu artinya kamu semakin kuat. Setiap hari kamu menunjukkan kemajuan." Clara menatap Pak Jono dengan pandangan yang lebih dalam. "Saya ingin berterima kasih, Pak Jono. Jika bukan karena kamu, mungkin saya masih terjebak dalam kesedihan itu. Kamu mengajari saya banyak hal, terutama untuk tidak menyerah." Pak Jono mengangguk, meskipun ada rasa haru yang mulai menyentuh hatinya. "Saya hanya melakukan yang terbaik. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kamu sudah mulai menemukan kembali kekuatanmu." Clara menarik napas panjang, merenung sejenak. "Sebenarnya, Pak Jono, saya mulai berpikir mungkin saya bisa melakukan sesuatu. Sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain." Pak Jono menatap Clara dengan penuh perhatian. "Maksud kamu, Clara?" Clara menggenggam tangan kursi roda dengan erat, seakan mencari keberanian dalam dirinya. "Saya ingin menulis. Saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidup saya, tentang bagaimana saya bisa melewati masa-masa sulit dan menemukan kebahagiaan lagi. Saya ingin orang lain tahu bahwa meskipun hidup penuh cobaan, ada selalu jalan keluar." Pak Jono tersenyum, merasa bangga mendengar pernyataan Clara. "Itu ide yang luar biasa, Clara. Menulis bisa menjadi cara yang bagus untuk melepaskan perasaan dan memberikan inspirasi bagi orang lain." Clara mengangguk, lalu menoleh ke arah jendela. "Dulu, saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya di museum seni. Namun, saya merasa dunia ini terbatas hanya pada apa yang bisa saya lihat atau rasakan secara fisik. Sekarang, saya ingin melihat dunia lewat kata-kata saya.
Menulis bisa membuka banyak pintu yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Pak Jono menyentuh bahu Clara dengan lembut. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki banyak pengalaman hidup, dan itu akan memberi banyak manfaat bagi orang lain. Kamu bisa memulai dengan cerita kecil saja, tidak perlu terburu-buru. Clara tersenyum, merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Pak Jono. Ia merasa lebih yakin dengan keputusan yang baru saja ia buat. Terima kasih, Pak Jono. Aku akan mulai hari ini juga. Mungkin, aku bisa memulai dengan menulis tentang perjalanan hidup saya dan bagaimana saya sampai di sini. Pak Jono berdiri dan menepuk-nepuk pundaknya. Semangat, Clara. Saya akan selalu mendukungmu. Kita akan melangkah bersama-sama. Hari-hari berikutnya, Clara mulai menulis di waktu senggangnya. Setiap pagi setelah sarapan, ia duduk di meja kerja dengan laptopnya, mengetik dengan penuh semangat. Pak Jono, yang sering mengamatinya, merasa senang melihat perubahan besar dalam diri Clara. Ia tidak hanya melihat Clara sebagai wanita yang sakit-sakitan, tetapi juga sebagai seseorang yang mulai menemukan kembali tujuan hidupnya. Suatu sore, Clara menunjukkan hasil tulisan pertamanya kepada Pak Jono. Pak Jono, ini cerita pertama saya. Saya rasa ini masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya saya sudah mulai menulis. Pak Jono mengambil laptop itu dengan hati-hati dan mulai membaca. Sesekali, ia mengangguk atau tersenyum melihat cerita yang ditulis Clara. Kamu sangat berbakat, Clara. Ceritamu menyentuh hati. Ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang sedang berjuang dengan rasa sakit dan kehilangan. Clara sedikit tersenyum, meskipun matanya menunjukkan keraguan. Saya tidak tahu, Pak Jono. Saya rasa cerita saya ini terlalu pribadi, terlalu banyak emosi di dalamnya. Pak Jono meletakkan laptop itu kembali ke meja dan menatap Clara dengan bijak. Justru karena itu cerita kamu, itulah yang membuatnya berharga. Setiap orang yang membaca akan merasakan apa yang kamu rasakan. Terkadang, kita harus berani menunjukkan sisi kita yang paling rentan, karena di sanalah kekuatan sejati kita muncul. Clara terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Jono. Kamu benar. Mungkin saya terlalu takut untuk terbuka. Tapi, jika tulisan saya bisa membantu orang lain, mungkin itu akan memberikan makna baru dalam hidup saya. Pak Jono tersenyum. Itu yang saya harapkan untukmu, Clara. Tidak hanya untuk diri kamu, tapi juga untuk orang-orang yang membaca kisahmu. Minggu-minggu berikutnya, Clara semakin produktif menulis. Ia mulai menulis lebih banyak cerita tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia berjuang untuk menemukan kembali kebahagiaan. Clara merasa lebih hidup. Setiap kali ia menulis, ia merasa seolah-olah ia bisa berbicara dengan dunia luar, berbagi apa yang telah ia pelajari dan merasakan. Suatu pagi, setelah Clara selesai menulis, ia mendekati Pak Jono yang sedang duduk di halaman belakang, menikmati udara segar. Pak Jono, saya ingin memberitahumu sesuatu. Saya merasa lebih kuat sekarang. Saya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Pak Jono menoleh dan tersenyum. Saya tahu, Clara. Kamu semakin menunjukkan kekuatan dalam dirimu. Clara duduk di samping Pak Jono, dan mereka diam sejenak, menikmati ketenangan pagi. Pak Jono, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kamu, saya mungkin tidak pernah tahu bahwa saya bisa merasa seperti ini. Kamu mengajarkan saya untuk tidak menyerah, untuk tetap berjuang, meskipun hidup terasa berat. Pak Jono menatap Clara dengan penuh perhatian.
Kamu yang telah berjuang, Clara. Saya hanya menemani perjalananmu. Yang kamu lakukan itu luar biasa, dan kamu bisa bangga dengan dirimu sendiri.